Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Boleh begitu, Kiai? Boleh. Ilmu minggu lalu. Nah, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita sekarang bisa berjumpa kembali ya, karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam acara kesayangan kita nih, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Dan di sini pun sudah ada jamaah dari dua kelompok. Yang pertama adalah dari jamaah Masjid Talim Al-Hidayah Komplek KFT Cengkareng Barat, Jakarta Barat, pimpinan Ibu Wasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya elah, pada lemes amat pagi-pagi begini. Wah, kalau Ibu Win mah luar biasa, Kiai. Tadi sebelum datang ke sini semuanya sholat tahajud dulu, betul Be? Habis sholat tahajud katanya kemudian jalan ke tempat ini. Subhanallah. Mudah-mudahan saja ya apa yang dilakukan ini memberikan manfaat dan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini dari kelompok Gampang Umroh Madinah Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, ini bapak soalnya. Suaranya lebih kenceng gitu. Tapi ini luar biasa, kita berimbang nih. Pengajian yang biasanya kan kalau pengajian tuh orang yang ramai ibu-ibu, bapak-bapaknya kagak ikut. Ya, jadi udah ibunya dapat ilmu, kalau bapaknya nggak dapat ilmu bingung juga, Kiai. Ya kan, untuk menjelaskan. Tapi alhamdulillah ini dari Gampang Umroh Madinah Prima hadir di acara kita ini, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Semoga saja Allah senantiasa memberikan kegampangan untuk melakukan umroh. Ini kayaknya wajah-wajah udah pada berangkat semua ya. Subhanallah. Yang di sini udah belum? Belum, Bu? Ah, kalau belum ikut gampang umroh. Nah, baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema apa ini, Kiai? Ya, etika mencari ilmu, Ustaz. Etika mencari ilmu. Ya. Ternyata mencari ilmu itu ada etikanya ya. Subhanallah. Nah, Islam mengatur sampai sejauh itu. Detail banget ya. Detail, gitu. Sampai cara-cara yang harus dilakukan juga diperhatikan di dalam Islam. Dan di bab yang ini baru mengenai duduknya dan gimana kalau datang masuk gak ya? Oh, gitu ya. Kan majlis taklim itu banyak, Ustaz ya. Ya. Ketika ada majlis taklim, ya udah penuh, balik aja dah. Ya perlu. Ketika majlis taklim penuh, kita duduknya sebelah mana nih kalau kita mau masuk? Kita nyelonong, boy, atau ngerasa gerusuk nyusahin orang, atau kayak gimana? Ntar ada hadisnya, Ustaz. Masya Allah. Baik. Nah, sebelum kita masuk kepada kajian kita, mari sama-sama kita luruskan niat kita, kita tenangkan hati kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Karwan berikut ini. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjanu fabi ayyi ala'i rabbikuma
ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, surat Ar-Rahman ini senantiasa memberikan teguran kepada diri kita ya Bapak Ibu sekalian. Ibaratnya kalau orang Betawi bilang, ini udah gua kasih semua nih buat lo, apalagi sih yang kurang? Gitulah kira-kira ya. Jadi Allah tuh ingin mengingatkan gitu. La tanbuzuna illa bisultan itu ilmu, Ustaz. Iya, betul. Tidak akan bisa menembus kecuali dengan kekuatan. Kekuatannya itu kan ilmu diantaranya. Iya, membuat roket. Kalau nggak ada ilmu gimana ya? Pengen buat roket jadi petasan di tengah jalan meledak gitu kan. Dipakai buat nonton bola lagi. Nonton bola. Nah, baik, kalau kita terkait dengan masalah syukur ini, Kiai, terkadang memang kita mungkin perlu melihat Allah itu memberikan contoh di sekeliling kita. Ya, ada orang yang setelah mendapatkan sesuatu belum habis diambil segala sesuatu, ambil diraup. Nah, ini yang biasa melakukan itu apa, Bu? Kalau binatang kalau kita kasih diambil, kita kasih diambil lagi padahal belum dimakan. Ah, betul sekali. Itu adalah namanya Bapak ya sendiri ngomong, Pak ya. Jadi kita mengibaratkan seperti itu. Jadi mari sama-sama kita dengan bersyukuri dengan cara apa? Memanfaatkan apa yang ada dan tidak berlebihan. Contoh sederhana, ketika ibu datang nih ke pesta, biasanya itu makanan tuh pada mubazir. Jadi begitu datang ke pesta yang dilihat ngancem dulu nih, wah saya mau ngambil itu. Begitu udah mulai pesta diambilin semua, ternyata enggak habis. Ya, orang-orang yang datang belakangan nggak kebagian gara-gara kita kebanyakan ngambil tapi nggak habis. Kenapa begitu? Karena Allah bilang, ya bukankah ini akan banyak saudara-saudara kita yang lain? Justru karena gue kepikiran saudara kita yang banyak makanya gue habisin sekarang, katanya. Kalau nggak gitu nggak kebagian. Masya Allah. Nah, baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan ya masuk dalam kajian kita, sebagai rasa syukur kembali kami ingin mengingatkan kepada Anda semua untuk menyampaikan sedekah sebesar 50.000 per bulan ke rekening BCA di 6030751351 atau ke rekening BRI di 05230100003434. Insyaallah akan membantu saudara-saudara kita dalam rangka belajar ya, belajar sebagai hafiz Quran, penghafal Quran dan juga belajar ilmu hadis. Nah, pemirsa tetap bersama kami karena kita akan lanjutkan nanti masih dalam kajian kitab kuning Sahih Bukhari. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dan saya kira yang di rumah juga sudah siap nih, Kiai, dengan laptopnya, ya, dengan tulisannya, dengan kitabnya. Tapi ini ada informasi dulu nih, kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendidikan nih, ilmu kepada anak didik, pada putra putrinya, anak-anaknya, silakan nih bisa mendapatkan indeks tematik Al-Quran.
Ini penting banget buat saya juga Kiai. Kadang-kala kita mikir nih tentang misalkan tentang jihad nih di mana nih. Nah, dengan mengklik ada keluar ya. Masya Allah. Nah, anak-anak yang SMP yang beberapa minggu yang lalu kan pakai ini, Ustaz. Waktu itu belum jadi, ini udah jadi. Udah jadi, subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memperoleh ini bisa melihatnya juga langsung di www.pusatkajianhadis.com. Itu kalau mau cari. Itu, atau tanyalah alquran.com. Tanyalah alquran.com. Tanyalah alquran.com. Ini kenapa kayak begitu, ini kita ceritain sedikit kisahnya ini. Ini orang kan kalau mau nanya apa-apa sekarang ini kan ke Google ya. Iya benar. Nah, Google kenapa sih kita nggak nanyanya ke Al-Quran? Kan Al-Quran bisa ngasih jawaban. Lagi sedih, tulis aja di situ. Mau sabar, ada di jawabannya di Al-Quran. Cuma kan kita nggak hafal Al-Quran, kita nggak tahu artinya. Benar. Itu jadi problemnya. Nah, saya bikinin ini hanya Allah ngasih saya kehormatan yang luar biasa, ngasih untuk berkhidmat dengan bikin indeks tematik Al-Quran. Walhasil bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemirsa sekalian mau nyari ayat apa saja dengan tema apa saja, insya Allah ada. Insya Allah. Sekalipun masih belum sempurna ini, Ustaz. Namanya juga kita tulis Al-Quran, siapapun yang menulis, termasuk Pak Quraisy pun menulis tidak sempurna. Yang sempurnanya Al-Qurannya. Tapi tafsirnya, indeksnya, itu kajiannya itu pasti belum sampai sempurna. Makanya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah gitu ya Kiai ya bicaranya. Betul. Subhanallah. Saya kasih contoh satu aja Ustaz ya. Silakan Kiai. Ini lihat di layar kaca. Ini teman-teman di beberapa minggu yang lalu sudah kasih lihat. Ini Bapak mau nanya apa? Para misal mau nanya apa? Contoh misalkan gini, Bapak sabar ya. Nanya apa? Sabar. Tulis aja sabar di sini. Sabar Ibu, ntar kelihatan deh. Ya, ntar sabar. Nah, mau tahu apa aja? Mau tahu tentang Allah mencintai orang yang sabar, Nabi Ayub sabarnya kayak gimana, kabar gembira buat mereka yang sabar dalam musibah, kabar gembira buat mereka yang diampuni dosa karena sabar, perintah untuk bersabar, sabar merupakan sifatnya para nabi, terus pahala buat yang sabar, mengingatkan orang lain untuk bersabar, tinggal klik set. Pahala bersabar, umpamanya pahala yang bersabar, klik di sini. Muncul beberapa ayat. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana tinggal klik. Ini pilih. Itu temanya atau misalkan kita ingat ada satu kalimat gitu ya, terjemahan. Itu bisa juga bisa. Itu bukan kata. Bukan kata ya, tapi tema ya, Kiai ya. Masya Allah. Boleh jadi kata itu adalah tema. Kayak sabar tadi ya. Tapi itu juga tema. Iya, baik. Nah, ini suatu terobosan keilmuan yang luar biasa. Dan artinya ini pun dibuat dengan ilmu juga Kiai. Betul. Pastinya. Betul. Nah, baik, kita sudah bisa masuk Kiai ke kajian kita. Bisa. Nah, insya Allah kita akan mengangkat tema kita hari ini terkait dengan bagaimana ini Kiai ya. Apa tadi ketika kita datang gitu kan, bagaimana etika ilmu dalam berilmu, dalam menggali ilmu ya. Betul. Nah, baik, silakan Kiai untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita di Kitabul Ilmu, masih tetap babnya bab yang ke-9, hadisnya yang ke-66. Kemarin minggu yang lalu kan kita baca 64 dan 65. Hari ini 66. Saya bacakan Ustaz ya. Silakan. Saya bacakan bisa di ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babun man qa'ada haitsu yantahi bihil majlisu wa man ra'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Bil isnadil muttasil ila Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha anna Aba Murrah Maula Aqil ibn Abi Talib akhbarahu an Abi Waqid Al-Laisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil majlisi wan nasu ma'ahu iz aqbala thalathu nafarin fa aqbalatnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma para'a purjatan fil halqati fajalasa fiha wa ammal akhar fajalasa khalfahum wa ammat tsalitsu fa'adbara dhahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum
anin nafarit thalathati amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah wa ammal akhar fastahyallahu binhu wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Hadis ini jelas sahih Ustaz ya. Hadis ini sahih karena riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, sebagaimana biasa kita akan mengupasnya dari dua sisi. Dua sisi sanad dan sisi matan. Nah, ini saya coba untuk menutup file ini. Kita akan lihat filenya di sini. Silahkan lihat di layar kaca. Hadis yang tadi saya bacakan. Ini perawinya agak beda. Ini belum pernah kita ini kan. Perawinya Abu Bakrah. Atau Abu Waqid Al-Laisi, Abu Waqid Al-Laisi, maaf bukannya Abu Bakrah. Ini beliau salah seorang sahabat Nabi yang ngelihat Rasulullah, gimana Rasulullah berinteraksi datang di majlis taklim. Artinya ini sahabat Rasulullah yang suka datang ke majlis taklim. Emang ada sahabat Rasulullah yang tidak suka datang ke majlis taklim? Banyak Ustaz. Banyak sahabat Rasulullah yang tidak suka datang ke masjid taklim karena kesibukannya. Kalau kita sering mengangkat soal Badui, orang Badui. Orang Badui kan hampir dikatakan tidak pernah datang ke majlis Rasulullah kecuali sekali doang, sekali nanya. Akan tapi kan kedatangannya orang Badui selalu ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat Nabi. Kita udah berapa kali kita ceritakan kenapa kayak begitu, karena orang Badui rata-rata ngomongnya ceplos. Emang etikanya agak sedikit kurang. Etiknya kurang, tapi model kayak begini kadang-kadang diperlukan juga Ustaz. Karena ada orang yang pengen nanya diwakili oleh orang ini. Nah, Abu Waqid ini Al-Laisi ini orang yang punya etika, Ustaz. Sahabat Nabi yang punya etika. Nah, beliaulah yang merekam riwayat ini. Nah, riwayatnya gini kan Ustaz. Nah, ada seorang, ini kita bisa lihat terjemahannya langsung ya di layar kaca. Kita lihat ini babnya. Ini terjemahannya kita bisa turunkan sedikit. Ketika Rasulullah SAW duduk di masjid dikelilingi oleh banyak orang, tiba-tiba datang 3 orang. 2 di antaranya menuju Rasulullah SAW dan 1 orang lagi langsung pergi. Abu Waqid melanjutkan ceritanya. Kedua orang itu berdiri di hadapan Rasulullah. Salah seorang dari keduanya melihat ada tempat yang kosong, lalu dia duduk di sana. Sedangkan seorang lagi duduk di belakang mereka. Sedangkan orang yang ketiga dia berbalik pergi. Setelah majlis usai, Rasulullah bersabda, turunin sedikit, maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi? Adapun seorang di antara mereka, dia meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah melindunginya. Orang yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan orang yang ketiga, dia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling daripadanya. Wah, ini maknanya dalam banget, dan etika ini selayaknya selalu diikuti oleh kita yang senang datang ke majlis taklim. Ini etika mencari ilmu. Babnya ini mencari ilmu, apakah semua orang itu udah nawaitu niatnya itu, nawaitu ke majlis ilmu terus pergi ke majlis ilmu itu udah mendapatkan hidayah? Ada yang iya, ada yang enggak. Nah, untuk lebih detailnya ya, 3 orang ini kan sebagai contoh. Dan 3 orang ini siapa-siapa aja. Ini kan ada contoh negatif, Ustaz. Contoh negatif. Kalau ada contoh negatif, etika Islam disembunyikan atau dijelaskan, Ustaz? Kan disembunyikan kan? Kalau yang negatif, kalau yang positif dijelaskan. Jadi kalau kita mau memberitahukan sesuatu yang negatif, jangan sebut namanya. Saya punya tetangga Ustaz, orangnya jahat banget, namanya Porodie. Ini nggak boleh. Ini bukan tetangga saya tadi ya. Bukan. Ini nggak boleh. Kalau misalnya saya punya tetangga jahat banget, kalau suka buang sampah di halaman kita, kalau giliran panen durennya kita nggak dibagi-bagi, sampahnya dibagi. Itu kita boleh nyeritain kayak begitu, tapi jangan disebutin namanya. Kalau nggak salah sedikit Ustaz.
saya pernah dengar juga katanya ada ketika di antara sahabat sedang kumpul ada yang maaf buang angin gitu. Iya. Nah kemudian Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak memalukan orang itu gitu. Iya. Nah itu gimana gitu? Sama seperti maaf ya, ada yang kencing di masjid, Ustaz. Oh. Nah, tapi yang kencing atau yang buang angin tanpa malu itu biasanya orang Badui. Orang yang etikanya agak sedikit kurang. Nah, Rasulullah kan pas kencing, kan ada yang mau bilang, gue lemparin ya, gitu kan. Mau dilemparin atau kita gebukin aja nih orang yang kencing di masjid. Rasulullah kan bilang, jangan, biarin aja kencing dulu, habisin dulu. Habis-habisin, tolong ambilin ember ya, ambil ember, siramin. Nah, kalau gitu, kalau misalnya kita ngelihat sekarang nih ada yang kencing kayak gitu di masjid Al-Azhar umpamanya, kita gituin, ya jangan Ustaz, langsung ambil embernya di bawah, taruh di bawah. Kenapa? Udah karpet. Kalau zaman Rasulullah kan pasir ya, pasir sehingga disiram begitu pun sampai habis kalau kencingnya maaf ya. Kencingnya 2 botol gimana Ustaz? Sampai habis bawahnya gimana? Nah itu agak sedikit perbedaan. Cumannya nilai-nilainya kita harus ambil. Ya, betul. Nilainya ambil. Nah, ini kan ada cerita negatif ya tentang seseorang. Ya. Ini Rasulullah sembunyikan namanya. Dan sahabat yang meriwayatkan menyembunyikan namanya. Nah, 3 orang ini datang ke majlis Rasulullah lagi majlis, jelas di depan. Pas satu orang pertama nih langsung wah penuh, pulang dia. Yang 2 orang tetap berdiri, 1 orangnya nyari mana tempat yang masih kosong. Ada tempat yang masih kosong, dia masuk menuju tempat yang masih kosong. Nah, 1 orangnya lagi itu nggak maju dia, nggak maju. Udah saya di belakang karena datangnya belakangan. Karena datang belakangan, ngambil di tempat yang belakang. Kan ada 2 potret. Yang satunya menghindar, pulang. Yang 2-nya masuk, ikut pengajian. Tapi dengan 2 versi, Ustaz. Iya. Yang pertama maju menuju tempat yang kosong. Nyari tempat yang kosong. Yang kedua adalah duduk di paling belakang. Paling belakang. Nggak ada tuh yang ngusir orang dia duduk di situ. Kan nggak boleh, Bu. Nggak boleh mengambil hak orang yang lebih dahulu. Nah, ini kan sama dengan kita sholat. Sholat itu sebaiknya yang datang belakangan ya belakangan lah, duduk di belakang. Kalau yang datang datang belakangan duduk di depan. Kalau ada yang kosong silahkan. Tapi kalau nggak ada yang kosong sampai ngusir orang, sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau pejabat sekarang sengaja dikosongin kayak itu gimana tuh? Iya, ini mungkin halnya kalau misalnya presiden kita bisa maklumi untuk keamanan. Untuk keamanan mungkin kita hormati. Kalau misalnya khotib, ya khotib masa disuruh di belakang, Ustaz. Muadzin masa duduk di belakang. Ini untuk hal-hal yang wajar maka wajar. Nah, kalau imam ya, maaf, silahkan lihat di Masjid Nabawi. Imam masuknya dari mana? Dari pintu khusus itu. Iya benar. Pintu dekat mihrab itu. Jadi masuknya tanpa nyusahin orang. Tapi kalau di Ka'bah atau di Masjid Haram masuknya dari mana, Ustaz, pintunya? Iya benar. Kan tetap pintunya pintu biasa ya. Iya. Tapi ada pintu khusus untuk imam. Akhirnya imamnya kan dikawal kan. Dikawal kalau lihat di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, di belakang imam kan ada pengganti imam. Imam, ya. Di Masjid Nabawi biasanya 2 orang tuh. Satunya lagi kan satpam. Pengawalnya. Berarti mereka dapat tempat khusus dong, dapat. Boleh gak? Boleh. Untuk tempat orang-orang tertentu. Tapi kalau untuk pada umumnya enggak. Siapa yang duluan silahkan datang di depan. Cuma kan permasalahannya kita banyak banget kalau giliran di masjid nyarinya paling belakang dan deket tiang, Ustaz. Iya, enak nyender itu. Ini kan ada yang satu yang kelupaan, Ustaz. Iya. Kelupaannya apa? Orang yang duduk di sop pertama kan pahalanya lebih besar dibanding sop yang kedua. Begitu juga dengan yang sop yang ketiga. Kadang-kadang kita udah biar gue ngalah aja dah. Ini kan ngalah yang salah, Ustaz. Sebenarnya bukan ngalah, nyari posisi yang enak gitu. Iya, dia sudah meninggalkan satu fadilah, padahal dia punya kesempatan untuk mendapatkan fadilah itu. Harusnya kita kalau datang ke masjidnya Jumatan itu terutama belakangan ya mbok tahu diri.
Kalau yang depan juga jangan nyanyiakan kesempatan itu, duduk di paling depan. Nanti kalau sudah penuh, ada yang kosong, orang datang belakangan, boleh duduk di tempat yang kosong tadi. Tadi Rasulullah memberikan penghargaan ya. Tadi apa Kiai? Bisa diulang lagi? Nih, ini sabda Rasulullahnya, maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi? Adapun seorang di antara mereka, dia minta perlindungan kepada Allah, maka Allah melindunginya. Ini siapa Ustaz? Orang yang nyari tempat yang kosong. Itu minta perlindungan. Dikiaskan ya sebagai orang minta perlindungan, maka Allah pun ngasih perlindungan. Yang satunya orang yang malu, Allah pun malu kepadanya. Ya, malu, nggak enak datang belakangan tapi mau ke depan, duduk di belakang. Allah pun menghargai. Yang Allah tidak menghargai adalah orang yang pulang. Pulang dikatakan a'rodo, memalingkan ya, memalingkan. Ini kan sama dengan orang dapat hidayah tapi nggak diamalin. Contohnya apa? Rumah kita dekat sama masjid nih, rumahnya dekat sama masjid, sholatnya di rumah. Kan sayang banget. Ini juga berlaku Bu, buat orang Indonesia atau buat orang Mekah. Orang Mekah juga. Orang Mekah berapa banyak orang yang di Mekah rumahnya dekat banget sama masjid, nggak ke Masjidil Haram. Atau yang ke Mekah kasihkan belanja gitu kan, udah di hotel aja deh gitu. Betul, sholatnya di hotel. Jamaah umroh, jemaah haji, terutama jemaah haji Ustaz. Jemaah haji kan kemarin udah ke masjid. Jadi ngapain lagi ke masjid kan udah. Ya Allah, ini kan orang yang dianggap oleh Rasulullah ini berpaling. Ada makanan enak, pilih makanan yang nggak enak. Masya Allah. Jadi digambarkan seperti itu ya. Tapi kalau ada misalkan yang dengar majelis taklim, di belakang aja deh supaya bisa ngobrol tuh gimana Kiai? Nawaitunya udah rusak Ustaz. Nawaitunya udah rusak. Ini ibu-ibu udah ketawa nih, merasa kali ya. Nah, bagi yang tadi melakukan hal itu, yang didapat apa? Yang kedua Ustaz, ngobrolnya yang didapat. Enggak. Ngobrolnya kira yang kedua. Ilmunya enggak didapat. Tapi kan masih di dalam situ juga, Kiai. Iya. Sekarang nih mau ke majelis taklim ya. Majelis taklimnya di masjid umpamanya, di masjid. Yang kita harapin apaannya sih? Iktikaf di masjid atau ilmu? Kan ilmunya. Iktikafnya bonus. Kalau kita majelis taklimnya di masjid, niat utamanya ilmu. Kenapa kayak gitu? Kalau mau itikaf, ya itikaf aja, nggak usah ada majelis taklimnya. Kalau niatnya itikaf, kalau niatnya ilmu. Nah kalau umpamanya tadi itu datang ke majelis taklim ngobrol, itu maunya cari ilmu atau cari obrolan? Tapi kata ibu, habis ini ustadznya bosen nih katanya begitu jawabnya. Iya. Nah itu kan yang diminta dua tuh. Ustadznya diminta untuk cari variasi. Nanti ada hadisnya Ustaz, ada babnya. Bahwa Rasulullah juga ketika mengajarkan itu ada variasinya, nggak monoton ya, nggak monoton. Nah kita juga jangan monoton, jangan dari kita doang kan, harus ada interaksinya. Nah, yang kedua, nih yang nyari ilmu niatnya harus kuat. Jangan giliran babnya agak sedikit susah, ini udah panas ini Ustaz. Giliran agak serius panas, bilang nggak enak. Padahal cari ilmu itu ada bab yang enak, ada bab yang nggak enak. Ada bab yang bisa ketawa, ada bab yang nggak bisa ketawa. Bahkan sebenarnya lebih banyak nggak bisa ketawanya Ustaz. Masya Allah. Rasulullah selama yang kita baca dalam riwayat, ngajinya itu pakai ketawa berapa kali Ustaz? Paling 1 atau 2 kali doang Rasulullah ketawa. Yang lebih banyaknya adalah sedih. Bahkan Rasulullah kita udah baca hadisnya Ustaz, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan banyak menangisnya daripada ketawanya. Kita majelis ilmu, kadang-kadang di banyak majelis ilmu banyakkan ketawanya daripada menangisnya. Masya Allah. Ini udah menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Kiai, nah memang kenyataan di masyarakat gitu juga kali Kiai. Jadi kalau ditanya udah habis pulang nih pada bubar,
Bu gimana Bu kayaknya? Wah mantap banget. Kenapa ya? Lucu katanya. Ini sebenarnya mau dengerin ilmu apa mau dengerin lawakan gitu kan? Kita jadi bingung. Yang dapatnya apa? Lucunya. Jadi girangnya bukan mendapat ilmu, Ustaz. Girangnya karena ketawa. Nah, barangkali ini Kiai, nanti di bagian kedua nih, ya kan kita juga ingin menggali nih. Kita break dulu sebentar. Kira-kira niatnya kayak gimana? Kemudian bagaimana mempersiapkan diri nih ketika masuk ke majelis ilmu? Apa cuman ujuk-ujuk datang doang karena pengen lihat ustadznya atau seperti apa? Nah, ini yang harus sama-sama kita nanti yakinkan dalam diri kita. Pemirsa tetap bersama kami karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi sebelum lupa nih, saya mengingatkan untuk mengikuti nih kepada siapapun pemirsa yang punya kelebihan ataupun juga karena berinfak itu dalam waktu senggang dan waktu sempit Kiai ya. Silakan menyampaikan dana sebesar Rp50.000 per bulan ke rekening BCA di 6030751351 atau di rekening BRI 05230100003434. Nah, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Ya, alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, kita akan lanjutkan lagi majelis ilmu kita pada kesempatan hari ini. Kiai, kita berikan kesempatan dulu Kiai ya, kali kepada jamaah yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan siapa yang dulu? Ya, Ibu, silakan Ibu yang sudah memegang mic, silakan. Tolong disebutkan namanya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasbawati dari Majelis Talim Al Hidayah Cengkareng. Ya, silakan. Saya Ibu pengen nanya Pak, saya kan suka anak saya kalau ulangan, kalau ujian saya suka puasa. Apa diperbolehkan dalam Islam apa enggak? Ya. Yang puasa siapa Bu? Saya. Ibunya yang puasa. Iya. Muasain anak maksudnya gitu? Iya. Ya, baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di sebelah kanan sekarang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Qawim dari Jogja. Ahmad siapa? Ahmad Qawim dari Qawim ya. Jogja. Baik. Allahu Akbar. Saya pernah mendengar cerita bahwasanya ulama-ulama dikumpulkan oleh Gus Dur. Katanya ulama-ulama sekarang itu kalah sama supir bus. Sebetulnya gimana sih sebetulnya yang sebenar-benarnya cerita itu? Karena kalau ulama itu kalau memberikan ilmu itu bikin orang pada ngantuk. Sementara supir bus pada saat dia membawa penumpang semua pada
Zikir astagfirullahaladzim, subhanallah. Karena supirnya ngebut maksudnya kan? Itu sebetulnya Iya. sebetulnya itu maksudnya apa? Terima kasih. Iya, waktu itu nggak sempat nanya sama Gus Dur ya, Pak? Belum sempat Subhanallah, ya. masih. Iya, selagi masih beliau ada tentunya, sekarang sudah almarhum. Baik. Ya, terima kasih Pak. Kemudian Ibu silakan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak, saya mau nanya Iya. sedikit aja. Iya, silakan Bu. Apa kita kalau seumpamanya nih, kita kan dari Jakarta pulang kampung, terus orang tua kita dua-dua udah meninggal, kita istilah kata jarah lah ya. Ziarah. Kita ngaji yasin gitu, doa apa gitu, itu Iya. diperbolehkan atau tidak sama agama kita? Iya. Di kuburan tapi bukan di rumah, Iya. di kuburannya gitu. Jadi Ya. saya mau tahu yang sebenar-benarnya itu boleh atau Ya, tidak. dengan Ibu siapa tadi Bu? Ibu Ana. Ibu Ana. Baik. Ya, terima kasih Bu Ana. Ya, baik Kiai, kita bahas dulu 3 penanya ini. Silakan Kiai langsung. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi soal puasa ya, niatin puasa untuk ujian anak. Nah, ini ada perbedaannya. Nawaitu puasa untuk anak lulus itu nggak bisa Bu, nggak ada iniannya. Atau tapi saya niat nih, saya puasa lillahi ta'ala. Ya Allah, saya mudah-mudahan puasa saya, dengan puasa ini Engkau memberikan hadiah saya. Di antara hadiah buat saya adalah anak saya lulus. Nah itu boleh Bu kalau begitu. Nah puasanya harus mutiga? Enggak, puasanya normal ya. Sahurnya subuh ya, sebelum subuh. Nanti pas maghrib buka. Makanannya bukanya boleh pakai korma, boleh pakai kolak. Sahurnya boleh pakai jengkol, boleh pakai tahu. Boleh. Nah, artinya nggak harus pakai nasi putih doang, nggak sama air putih. Nah ini muti nggak ada dalam Islam. Dibolehin, tapi jangan salah niat ya. Niat puasa mutlak karena Allah Ta'ala. Terus kita iringin, ya Allah, terima doa orang puasa kan mustajab tuh. Iya. Nah kita dalam puasanya itu kita berdoa, mudah-mudahan anak saya lulus. Coba Bu, niatnya gimana Bu? Coba dilafazkan Ibu. Saya niatnya bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Bahasa Indonesia gimana? Ya Allah, biar anak saya lulus gitu. Nah, jangan begitu. Itu yang nggak tepat Bu. Ya. Coba diulang lagi, mana mic-nya? Kasih Bu, coba Bu. Ini supaya pas nih, ya nggak, Ya, Kiai ya. ya. Coba Bu dilihatkan bahasa Indonesia deh. Ya, coba diucapin gimana? Saya niat puasa. Saya niat puasa karena Allah Ta'ala biar anak saya lulus. Titikin aja Bu. Titik. Saya niat puasa lillahi ta'ala titik. Oh, Nah. Ya. Coba lagi Bu, ulang. Lulus nggak ada Pak ya? Tetap pengen lulusnya. Enggak. Kayaknya enggak Abdul kan? Ya coba sekarang ulang lagi Bu. Saya niat puasa. Saya niat puasa lillahi ta'ala. Dah, titik. Oh. Terus tadi kalau hadiah? Nah, ya kita ini habis itu kan kita doakan, berdoa, kita udah niatkan Bu. titik. Ya Allah, kan orang yang berpuasa tuh pasti dapat pahala ya, pasti dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Iya. di antara balasan yang kita minta adalah anak kita lulus. Jadi titik, abis itu berdoa Bu, gitu. Nah, kalau mau yang langsung sholat hajat. Cuman sholat hajat nggak boleh nawa usolli sholat lulus. Nanti ketika di doanya kan ada permintaan. Iya. Silahkan minta dalam bahasa Arab kalau dalam sholat. Tapi kalau misalnya mau pakai bahasa Indonesia setelah sholat. Kalau nggak bisa bahasa Indonesianya, habis assalamualaikum, sholatnya nawaitu itu sholat hajat. Habis assalamualaikum, nah, angkatlah doa pakai bahasa Indonesia. Iya, tapi Kiai kan katanya disebutin gini, inama a'malu binniat yang awal ya. Iya. Ya kan segala sesuatu tergantung pada niatnya. Iya. Nah kalau niat ibu tergantung kepada anaknya, harusnya ya lulusin aja sama Allah kan gitu. Ya udah tahu. Allah udah tahu, tinggal kita ngungkapin kan. Tapi ngungkapinnya jangan sampai dimasuk di dalam niat. Gitu Bu. Niatnya harus lillahi ta'ala. Karena Allah puasanya. Bukan karena anak. Bukan karena nah anak. itu dia pinter nih Bu yang belakang. Subhanallah. Ngajinya di mana Bu? Masya Allah. Udah dapat hidayah.
Baik. Nah, silakan Kiai ya untuk yang berikutnya. Yang kedua soal tadi ya itu sentilan ya. Sentilan. Itu memang betul, Pak. Seorang ulama itu harus memvariasikan. Tapi variasinya juga harus dalam batasan yang diperbolehkan. Diperbolehkan, jangan sampai monoton. Insya Allah dalam 2 mingguan lagi kita akan masuk bab itu kok. Iya. Bab bagaimana Rasulullah memvariasikan mauizah hasanahnya dengan variasi-variasi yang tidak membosankan. Di antaranya Rasulullah majlis salim itu nggak ada yang 2 jam loh, Ustaz. Kecuali satu majlis tentang tentang akhirat. Satu kalinya itu yang dari pagi sampai asar. Itu tentang cerita bagaimana fenomena di alam mahsyar. Itu tapi yang biasanya sebentar doang. Berapa lama kira-kira, Kiai? Kalau khutbahnya Rasulullah mungkin 10 menit kali, Ustaz. Ceramahnya Rasulullah 10 menit sampai, kalau misalnya kita mau lihat ini bisa lihat di layar kaca di program Potret Pribadi dan Kehidupan Rasulullah. Ya. Khutbah, kita lihat khutbahnya Rasulullah. Ini khutbah dan diplomasi, kita lihat khutbahnya. Khutbahnya di Hudaibiyah, khutbahnya di Fatu Mekah itu pendek, Ustaz. Khutbahnya Rasulullah di Fatu Mekah pendek. Nih segini ya, ini segini doang. Kalau segini doang, ini khutbahnya berapa menit, Ustaz? Kalau baca kayak begini, mungkin 5 menit, 7 menit dengan muqaddimah ya. Pakai muqaddimahnya nggak panjang, Ustaz. Muqaddimahnya khutbah Rasulullah kita bisa lihat. Ini muqaddimah khutbah. Ini muqaddimah khutbah. Jadi pendek. Cuman kalau untuk sholat Jumat, khutbahnya pendek, sholatnya bacaan kiroahnya panjang. Bahkan ada hadis sahih di riwayat Imam Muslim, orang yang faqih adalah orang yang khutbahnya pendek, baca Qur'annya panjang. Cuman ulama sekarang ini mentakwil ya. Kenapa kok Rasulullah bilang begitu? Karena audiennya orang Arab. Orang Arab ketika kita baca Quran udah pada paham, ada pesan yang nyambung itu. Sudah nyambung. Kalau kita baca Qur'annya panjang, pada ngantuk, Ustaz. Pegel gitu. Betul. Karena itu khotib-khotib di Indonesia memperpanjang khutbahnya jadi 20 menit. Kadang-kadang baca Qur'annya kuliah ayal kafirun sama alam paling tinggi alam nasra. Kul ada yang juga baca kulhu. Nah, ini ijtihad para ulama. Tapi kalau umpamanya pada ngerti ya, audiennya itu semuanya ngerti bahasa Arab, lebih baik Qur'annya dipanjangin. Kenapa? Sebaik-baik nasihat itu ada dari Qur'an. Nah, Qur'an kan isinya kan petunjuk, nasihat, penjelas, mauizah hasanah. Cuman kita aja nggak paham bahwa ini sindiran, ini teguran, ini ingatan, ini janji. Iya. Jadi Kiai, kita ini ngaji 1 jam ini termasuk dalam kategori sunnah Rasul. Normal. Tidak berlebihan. Tidak normal ya. Pengajian Sahih Bukhari ini 4 jam, kabur. Subhanallah. Jadi dilihat juga dari kemampuan jamaah. Iya. Saya banyak banget dapat masukan dari pemirsa. Ustaz, bisa gak Sahih Bukhari ini jadi 1,5 jam? Ntar saya tanyakan ke produser, bisa gak nambah jadi 1,5 jam? Biar kalau masih 1 jam kayaknya belum apa-apa udah habis. Gitu. Muqaddimahnya habis 1 segmen itu. Bisa 10 menit, bisa 15 menit. Jadi walhasil ama potong iklan. Hasilnya ngaji Sahih Bukhari sebenarnya 1,5 jam doang, Ustaz. Masya Allah. Tapi justru itu dengan 1,5 jam bikin orang penasaran jadi. Baik, tadi kita sudah masuk itu strategi, artinya metode ya Kiai ya. Kayak sekarang Kiai juga menggunakan laptop. Alat bantu ya. Mungkin kalau zaman dulu ini Rasulullah juga menggunakan kali ya. Kalau Rasulullah kan diajarin sama Jibril pakai laptop, Ustaz. Wah, maksudnya gimana Kiai? Tergambar uritul jannah. Kan Rasul berapa kali ya cerita tentang surga. Rasul bilang, aku diperlihatkan surga.
Contoh yang paling gampang ini ya, dan hadisnya jelas, ketika Isra dan Mi'raj, pulang dari Isra dan Mi'raj kan Rasulullah lupa tuh ya secara inian, nggak inget tuh Masjid Aqsa kayak apa. Ya. Kenapa? Karena tujuannya memang bukan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa cuma transit. Masa transit tiangnya diperhatiin, tiangnya ada 10, tiangnya ada 15. Ini bangunannya kayak begini, terus di sini ada ini, kan kagak. Yang Rasulullah konsentrasi kan ke Sidratul Muntahanya. Cuman kan orang Quraisy ketika mau nguji kebenaran Rasulullah Isra dan Mi'raj, emang nanya Sidratul Muntaha. Kan belum lihat tuh, Ustaz. Yang mereka tahu adalah Masjidil Aqsa. Karena itu dites Masjid Aqsa. Rasulullah nggak inget. Sampai akhirnya dikasih lihat, diperlihatkan lagi tuh bentuk Masjid Aqsa kayak apa. Rasulullah tinggal cerita dah. Masjid Aqsa tiangnya kayak begini, mihrabnya kayak begini, depannya tamannya kayak begini. Masya Allah. Nah, yang paling banyak adalah uritul jannah. Aku diperlihatkan surga. Surga itu pintunya ada berapa? Ada 8. Bagiannya ada 4 klaster. Ada yang dari fiddah ya, ada yang dari fiddah, ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari emas, ada yang dari perunggu. Tingkatannya kayak gini. Aku juga diperlihatkan Bilal udah masuk ke surga karena ada suara trompahnya. Nah iya kayak gitu, Ustaz. Masya Allah. Diperlihatkan pakai apa? Bahasa sekarangnya pakai laptop. Jadi sebenarnya luar biasa ya, bahwa metode penyampaian juga haruslah bervariasi dan disesuaikan juga dengan kondisi yang pada saat ini dan siapa jamaahnya ya. Betul. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, kita melanjut pada yang ketiga tadi, Kiai. Ini walaupun agak lepas dari tema kita, tapi silakan, Kiai ya. Ya, soal ngaji di kubur ya. Ngaji di kubur. Ngaji di kubur sunnah atau bukan? Bukan. Wajib atau enggak wajib. Tapi boleh atau tidak? Boleh. Jadi babnya adalah di boleh. Nah, kadang-kadang kita kan salahnya gini nih. Giliran yang boleh kita getol banget. Giliran yang sunnah kita males banget. Apalagi yang wajib masih lah. Yang sunnah agak males. Sunnahnya dilupain, yang mubah-mubahnya digetolin. Harusnya kan yang kita getolin adalah yang sunnahnya nih. Contohnya gimana, Kiai? Contohnya kayak gimana? Tadi itu. Kenapa sih nggak ini aja, nggak baca di rumah aja? Kenapa sih nggak doain habis sholat baca Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Kenapa sih nggak habis sholat bacain Allahumma gfir Allahumma ij'al qabra abi wa ummi raudhah min riyadil jannah. Nah, ini kita rutinin tiap hari. Nah, doa tiap harinya kita lupa, giliran baca Yasin di kuburannya kita wah, tanggal sekian nih orang tua saya meninggal, saya baca Yasin di inian di rumahnya. Nah, bukan berarti kita bilang nggak boleh baca di kuburan. Ada dalilnya baca di kuburan boleh. Ada orang baca surat Tabarok di dekat kubur. Rasulullah nggak ngomentari nggak boleh baca di kubur, enggak. Rasulullah nggak ngelarang. Nah, Rasulullah nggak larang bukan berarti Rasulullah nyuruh. Ini batasannya adalah yang mubah. Enggak, ya mungkin karena orang tuh merasa ketika baca di atas kuburan itu lebih dekat gitu sama yang meninggal, Kiai. Iya, dimensinya kan udah berbeda. Dimensinya berbeda. Nah, iya, emang deketnya secara ini. Sekarang nih kita sama Nabi Muhammad deket gak? Deket kok. Sama Allah deket gak? Dekat. Kita tinggal manggil doang, Allah langsung jawab. Tapi kalau Allah dekat, kenapa kemudian dianggap bahwa rumah Allah itu adalah di Ka'bah? Itu simbol, Ustaz. Bukannya hakiki ya. Ya. Bukannya hakiki. Ya, dan ini juga perlu diluruskan, Kiai. Iya, perlu diluruskan. Ya. Nanti saya mau berdoa. Nanti kalau umrah saya baru berdoa, ya salah. Berdoa kan kita disuruhnya kapan saja dan di mana saja. Kalipun kita harus mengakui juga bahwa doa di depan multazam lebih afdol. Kenapa kalau lebih afdol? Karena memang Rasulullah bilang ini tempat yang paling afdol. Karena ada penjelasan lagi. Jadi ada rujukan, ada ilmunya lah kira-kira gitu, Kiai ya.
Baik, nah kita lanjutkan lagi. Tadi masih ada penanya berikutnya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik, saya dari Serang, Banten, Pak. Saya sedikit ada yang mau saya tanyakan dengan Pak Ustadz mengenai etika dalam mencari ilmu. Iya. Yang saya tanyakan adalah keutamaannya mana antara etikanya atau penyerapannya dalam menyerap materi yang diberikan. Karena saya sering melihat di majelis-majelis taklim, terus di sekolah-sekolah, ada beberapa di antaranya jamaah yang memperhatikan ustadz itu yang saya nilai kurang mengena di etikanya gitu. Ada yang sambil kurik-kurik, maaf ya, sepas kurik-kurik kuping, ada sambil gigit-gigit ini. Setelah saya tegur, bahkan teman saya itu menjawab, saya kalau Pak mohon dekat mic-nya dikit ya. Iya. Setelah saya tegur, teman saya itu menjawab, saya kalau terlalu serius malah tidak ngerti, nggak nyambung kan. Oh jadi nyambungnya mesti begitu. Nah saya pikir kalau secara etika ini kurang bagus, tapi kalau dia mendengarkan secara etika malah nggak nyambung. Jadi mana yang lebih diutamakan? Iya baik. Alhamdulillah luar biasa ini. Luar biasa ya. nih. Sebelum dijawab, udah Pak ada lagi? Ya demikian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barangkali tadi masih ada penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Pak dari Cawang. Iya. Yang saya tanyakan Ustadz untuk keutamaan mencari ilmu ya buat untuk biasanya kan kalau biasanya kan disebutkan untuk fadilahnya sama pahalanya Ustadz. Cuman kalau untuk orang-orang seumuran saya ini kan istilahnya kan antara mencari nafkah sama ilmu itu seberapa kepentingannya Ustadz. Ya, karena kan kita juga harus mencari ilmu sampai liang lahat Ustadz. Iya. Terus satu lagi tata cara untuk etika, termasuk kira-kira kalau untuk etikanya bertanya itu ada nggak disebutkan di tadi itu? Iya. Ilmu, karena salah satu sebab ilmu itu nyantol kan kita tanya dari faham. Nah, seperti apa supaya bisa tetap teringat itu Ustaz? Itu aja. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Ya silakan. Udah mepet ya. Iya. Dan ini ada hadis yang 2 minggu yang lalu Ustaz. Itu udah kaitannya juga dengan etika bertanya. Etika bertanya. Nah, sekarang nih etika yang mana lebih penting daripada esensi? Nah, dua-duanya penting dan dua-duanya dikasih porsi yang sesuai, Pak. Etika perlu, materi juga perlu. Artinya kalau ini ya, ulama, ini kata-kata ulama bukan kata-kata Rasulullah SAW. Kalau kita ngasih ilmunya setengah, maka ilmunya nggak ngasih kok. Kalau kita ngasih ilmunya semuanya, ilmunya pun kita akan dapat semuanya. Kenapa kok di sekolah itu dari sekian banyak pelajar yang sukses baru cuman nggak sampai separuh, yang sukses mungkin cuma 10%, karena yang ngasih full itu mungkin yang cuma 10%. Yang lainnya ada yang ngasih separuh, maka dapatnya nggak full. Nah, ketika tadi itu kita kaitkan dengan etikanya, kita tetap harus beretika. Mana yang lebih penting? Dua-duanya buat Islam penting. Sholatnya lebih baik khusyuknya atau tempatnya? Kan ada orang yang mau protes, saya kalau di masjid nggak khusyuk Ustaz, tapi kalau di rumah khusyuk. Jelas aja habis rumah assalamualaikum langsung ketemu makanan di situnya. Nah, di masjid enggak. Iya. Kita mau bilang lebih baik di rumah karena khusyuk, ya enggak. Lebih baiknya adalah sholat khusyuk tapi di masjid berjamaah. Itu kan jauh lebih baik. Ya, tapi mungkin gini, ada juga kayak seperti saya mengalami dengan salah seorang anak ya. Dia itu sambil tidur-tiduran. Kemudian sama mentornya dibilang, coba kamu kalau dengar pengajian jangan sambil tidur. Anak itu bilang begini, coba Kak, tolong jelaskan kepada saya hadis yang melarang orang mendengarkan ceramah sambil tidur. Saya bilang, wah cerdas ini anak. Artinya apa? Anak itu bisa menangkap walaupun dia dalam kondisi yang kayak begitu gitu. Nah mungkin sama kayak Bapak tadi ya, dengan korek-korek kuping itu bagian inspirasi buat dia sambil mikir gitu. Nah ini gimana gitu tadi? Nah kan ada yang etika merupakan etika, ada yang tidak etika merupakan bukan etika. Contohnya gini ya, apakah Mas Agus kan bisa pakai jas, bisa nggak pakai jas? Iya. Apakah harus pakai jas? Ya enggak.
pakai jas boleh juga, nggak pakai jas juga boleh. Oh kayaknya lebih rapi pakai jas. Ya ini namanya mukamilat. Ini mukamilat. Mukamilat bukan esensi. Ya silahkan aja mau pakai juga lebih bagus, jadi lebih ganteng juga boleh. Enggak juga nggak ada masalah. Tadi itu kalau ngorek kupingnya di pojokan kan nggak ganggu, Ustaz. Silahkan aja ngorek kuping di pojokan. Tapi kalau ngorek kupingnya di depan, orang pada lihat, ya, dia akan jadi. Oh, jadi mengganggu orang lain gitu. Iya. Jadi iya orang lainnya keganggu, bukan dianya. Bukan, iya. Berarti egois juga orang kayak gini ya. Masya Allah. Nah ini kan kayak tadi itu, boleh gak ngusir orang yang minggu yang lalu? Boleh gak ngusir orang dari majelis? Kan nggak boleh. Kalau ada yang kosong silakan. Jadi ini yang dimaksud oleh Islam, udhulu fisilmi kafah. Masuk Islam tuh dari semua sisi. Jangan dari satu sisi doang. Baik, ini yang terakhir karena waktu kita sudah mepet, Kiai. Ya, tadi sudah dijawab belum yang terakhir ya? Tadi Kiai sudah menyinggung sedikit sih. Iya. Ya. Soal apa yang terakhir? Ya, dari menafkah dengan ilmu nih. Kan itu mana yang lebih keseimbangannya gimana tuh? Nyari ilmu doang nyari nafkah doang tanpa ilmu kesasar. Kesasar. Harusnya ada watawasobil haki watawasobil sobrinya di mana? Yang paling enak watawasobil haki watawasobilnya di majelis taklim. Majelis taklim itu kan boleh lewat TV, boleh lewat media ini ya kasidi, kaset. Itu boleh lewat itu. Contoh emang kayak gitu. Abu Bakar umurnya berapa, Ustaz? Waktu zaman jadi anak buahnya Rasulullah SAW. Masih ngaji gak Abu Bakar? Masih. Sekalipun umurnya udah 50 tahun, udah 60 tahun. Abu Bakar bekerja gak? Abu Bakar bekerja, Umar bekerja. Ya, baik. Itu. Subhanallah, ini waktu kita sudah habis tidak terasa Kiai ya. Alhamdulillah apa yang disampaikan Kiai ini memberikan pengetahuan lebih kepada kita, inspirasi dan paling penting Ibu nih, bagaimana menerapkan apa yang sudah disampaikan, ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan pagi ini. Semoga saja Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kekuatan untuk bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh guru kita pada kesempatan hari ini. Nah, baik, terima kasih pemirsa dan juga Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi kami ingin mengajak kepada Anda untuk bersedekah ya. Sebelum lupa, lakukanlah sekarang. Kalau seandainya habis acara ini melihat, ingat, wah, nanti kalau gitu langsung pergi ke ATM. Silakan untuk menyampaikan sedekah 50.000 per bulan ke BCA di 6030751351 atau rekening BRI 05230100003434. Sekali lagi. Tema yang buat besok? Ya, tema yang untuk minggu berikutnya apa, Kiai? Adalah etika menyampaikan ilmu. Ini dia. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau tadi etika kitanya sebagai jamaah, sekarang bagaimana nih gurunya, ustadznya nih seperti apa? Insya Allah minggu depan akan kita perbincangkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.